Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sudah berhari-hari putra Bu Hamid tidak pulang ke rumah. Entah kemana saja pergi anak yang disayangi itu. Memang putranya yang bernama Urip suka berpetualang, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mendapatkan pengalaman baru dalam hidupnya. Bu Hamid gelisah karena sudah berhari-hari Urip tidak pulang ke rumah. Ia hanya bisa terus berdoa dan berharap satu saat Urip akan pulang. Kebiasaan Bu Hamid, setiap hari ia membuat roti bagi keluarganya, dan selalu saja tidak lupa ia membuatkan ekstra roti untuk pria bungkuk yang juga setiap hari lewat di depan rumahnya. Suatu hari, ketika Bu Hamid menyodorkan roti pada pria bungkuk itu, bukannya pria itu berterima kasih kepadanya, malah menggerutu dan berkata, "Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu." Loh, apa yang dikatakan pria bungkuk itu? Bu Hamid merasa kesal, jengkel, dan saking kesalnya ia berniat esok pagi membuat roti dengan racun di dalamnya untuk pria itu. Ketika pagi tiba, Bu Hamid sudah menyiapkan roti dengan isi racun dan akan meletakkannya di dekat jendela. Tapi ketika ia berniat buruk, tangannya gemetar dan jantungnya berdegup keras. Bu Hamid sadar bahwa apa yang dilakukannya akan dapat mencelakakan orang lain. Akhirnya roti berisi racun itu dibuang di tempat sampah, dan ia menggantinya dengan roti biasa yang diisi coklat dan gula. Satu malam, pintu rumah Bu Hamid ada yang mengetuk dari luar. Ia segera membuka pintu rumah dan terkejut mendapati Urip putranya yang sudah pergi beberapa hari sedang berdiri di depan rumah, di depan Bu Hamid. Urip kelihatan sangat kurus dan lemah. Rupanya ia kelaparan. Urip pun menatap ibunya dan berkata, "Ibu," teriak Urip sambil memeluk ibunya. "Maafkan aku ya, Bu. Sudah pergi berhari-hari dan tidak memberi kabar ibu. Aku pengen menceritakan, ada keajaiban terjadi dalam hidupku, Bu. Sekarang aku semakin yakin Tuhan itu ternyata tidak tidur. Gusti ora sare. Ia menolong siapapun yang berharap kepadanya. Tahukah Ibu, ketika aku masih ada di tempat yang jauh dari rumah, saat itu aku kelelahan dan hampir pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan. Dan pada saat itu aku ingat pada ibu yang selalu menyediakan roti dengan selai atau gula dan coklat yang ibu selalu bikin setiap hari. Pada saat itu aku membayangkan ibu yang aku rindukan. Tiba-tiba ada seorang pria bungkuk datang menghampiriku dan menyodorkan roti lapis berisi coklat dan gula, seperti yang biasa ibu lakukan. Pria bungkuk itu berkata, "Nak, ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya kepadamu, karena kelihatannya kamu lebih membutuhkannya daripada aku." Mendengar kisah itu, wajah Bu Hamid berubah pucat. Ia teringat pada roti beracun yang hampir saja diberikan pada pria bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikannya, tentu anaknya lah yang akan diracuni. Demikian pikir Ibu Hamid. Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu.
Memberi tidak ditentukan oleh seberapa besar atau kecil sahabatku, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kebencian tidak ditentukan oleh seberapa dalam atau dangkalnya, tetapi berdasarkan seberapa terlukanya orang tersebut. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat sehari-harinya. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik yang kecil. Namun, jangan melakukan perbuatan buruk sekecil apapun. Ingat sahabatku, hidup kita adalah karena anugerah semata-mata. Kita diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik, supaya kita hidup di dalamnya. Dan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi, lakukan selalu perbuatan baik. Ketika kesempatan itu datang dalam hidupmu, dan semakin banyak kita berbuat baik atau berbuat kebaikan bagi orang lain, semakin banyak juga kita akan menuai kebaikan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami untuk setiap hari dapat melakukan pekerjaan baik dan perbuatan baik, sehingga dapat melegakan orang lain dan hidup kami di dunia ini. Amin.